kondisi yang seperti apa, kondisi sakit yang seperti apa, orang tua harus segera membawa anak-anak ke fasilitas kesehatan terdekat. Oke. Jadi sebaiknya ini warning nih Siji loro telu, ayo tak bisiki di Bincang Asik Kesehatan Nusa Pasir, Rumah Sakit Pasirian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi para pemirsa dan pendengar Bisik Rusa Pasir dimanapun Anda berada. Semoga Anda semua tetap sehat, semangat, dan luar biasa. Acara Bisik Rusa Pasir kali ini Bincang Asik Kesehatan Rumah Sakit Pasirian memasuki episode yang pertama dalam rangka memperingati Hari Jadi Rumah Sakit Pasirian yang keempat dan Dirgahayu Republik Indonesia yang ke-76. Nah, pendengar yang berbahagia, kali ini saya, Dr. Yunita Fadila Sandi, selaku moderator, akan mengajak Anda semua berbincang tentang topik kita yang sangat menarik, yaitu hikmah pandemi COVID-19, peran keluarga menjaga hidup anak tetap berkualitas. Bagaimana pembahasannya? Kali ini kita sudah kedatangan narasumber yang sangat luar biasa. Beliau adalah Dr. Nurul Yudi, spesialis anak. Sehari-hari beliau bekerja di Rumah Sakit Pasirian. Alhamdulillah. Apa kabarnya, dokter? Oh baik, alhamdulillah sehat, tetap semangat dan luar biasa. Ya, seperti mutu kita ya, dokter. Betul. Sehat, semangat, luar biasa. Baik, seperti yang kita tahu, pandemi COVID-19 ini kita sudah 1 tahun 7 bulan, ya, dokter, Ya, lamanya. kira-kira. Ya. Dan pasti akan berpengaruh terhadap banyak faktor, meliputi kesehatan, sosial ekonomi, dan pendidikan. Nah, seperti yang kita tahu, adik-adik kita sekarang kan mengikuti pembelajaran jarak jauh ya, dokter. Betul. Mereka mengikuti sekolah online dari rumah masing-masing. Tentunya ini akan mempengaruhi interaksi sosial pada adik-adik kita. Betul, Dokter Sandi. Interaksi sosial adik-adik kita. Jadinya naluri anak-anak seperti yang kita tahu, mereka kan ingin bermain, bertemu dengan teman sebayanya, tapi selama situasi pandemi ini tidak bisa seperti itu. Tapi kita tidak perlu menyesali itu semua, karena setiap kejadian pasti ada hikmahnya. Betul. Oleh karena itu dibutuhkan peran keluarga untuk membimbing adik-adik untuk menjadi lebih baik lagi. Langsung saja ke pertanyaannya, kita langsung masuk ke dalam pembahasan ya, dokter. Betul, silakan. Untuk anak-anak itu sendiri, disebut anak-anak, dikatakan periode anak-anak itu mulai usia berapa, dokter? Jadi yang disebut anak-anak berdasarkan dari WHO dan juga Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak, sebenarnya yang disebut dengan anak adalah seseorang yang belum berusia 18 tahun. Jadi 18 tahun kurang 1 hari masih masuk sebagai anak-anak, termasuk anak yang masih dalam kandungan, Dokter Sandi. Jadi bukan sejak lahir tapi sejak dalam kandungan semestinya sampai usia saat ini adalah 18 tahun itu. Saya rasa selama ini masih banyak yang salah mengira, dokter. Betul. Ya, ternyata dikatakan anak-anak itu mulai dari usia di dalam kandungan sampai 18 tahun. Dengan ini semoga masyarakat bisa lebih paham lagi bahwa usia 18 tahun kurang 1 hari pun itu masih kita sebut sebagai anak-anak. Jadi yang dimaksud anak-anak ini mulai dalam kandungan sampai usia 18 tahun itu, anak-anak itu meliputi masa neonatus atau masa bayi baru lahir, yaitu 0 sampai 28 hari. Selanjutnya 29 hari sampai usia 12 bulan adalah bayi. Nah, kemudian disebut anak kecil di sini sampai usia sekitar 2 tahun. Disebut prasekolah 2 tahun sampai 6 tahun. Setelahnya adalah usia sekolah 6 tahun sampai sekitar 12 tahun. Nah, 12 tahun sampai 18 tahun ini adalah masa remaja. Jadi remaja ini masuk kategori anak-anak, Dokter Sandi. Ya. Di antara sekian usia yang Dokter Nurul sebutkan lagi, kira-kira usia mana yang paling rentan untuk terinfeksi virus COVID-19 ini, dokter? Jadi dari beberapa penelitian disebutkan bahwa memang anak-anak terutama bayi baru lahir itu sangat rentan untuk terinfeksi karena memang bekal imunoglobulin atau antibodi dari anak tersebut masih rendah, sangat rendah sekali. Dia mudah sekali ketularan penyakit-penyakit infeksi, baik itu infeksi nosokomial ataupun infeksi TBC. Bahkan masa pandemi ini sangat rentan untuk tertular. Jadi anak-anak sampai usia anak-anak sampai 18 tahun masih. Kalau di luar anak-anak sampai usia lansia terutama.
dengan berbagai komorbidnya. Jadi resikonya tetap sama ya dokter sebenarnya. Ya. Sama. Apalagi dengan kita sekarang sedang gelombang kedua pandemi COVID-19 ini dengan varian yang terbaru, anak-anak juga resikonya juga lebih besar juga untuk terpapar. Betul Dokter Sandi. Jadi kalau di TBC disebutkan bahwa penularan dewasa ke anak-anak itu lebih besar daripada dewasa ke anak-anak. Tapi tidak demikian dengan COVID-19, sama-sama menularnya. Untuk dewasa kan kita tahu dokter ya, ada komorbid yang menjadikan resiko kita terpapar untuk COVID-19 ini lebih rentan. Nah, untuk anak-anak sendiri, apakah ada komorbid tertentu yang membuat resikonya lebih besar lagi untuk terpapar virus ini? Betul Dokter Sandi, dari beberapa penelitian disebutkan bahwa komorbid anak-anak yang paling besar di sini adalah malignansi atau keganasan. Jadi dengan berbagai keganasan, tidak hanya leukemia, tapi banyak keganasan termasuk kanker mata seperti itu. Kemudian yang kedua adalah malnutrisi, yang dalam hal ini adalah gizi kurang dan gizi buruk, karena memang antibodi yang ada di dalam tubuhnya juga tidak seberapa bagus. Kemudian yang berikutnya yang juga juara adalah kelainan jantung bawaan. Nah, ini kita juga punya pasien yang seperti ini. Kemudian yang berikutnya adalah obesitas. Jangan disangka anak-anak yang obes itu adalah daya tahan tubuhnya pasti baik, tidak. Tentu ya dokter. Padahal selama ini kita duga anak yang gendut itu lucu, betul, lebih sehat, padahal sebaliknya ya dokter. Seperti yang kita tahu, anak-anak sekarang kan lebih sering di rumah ya dokter, sekolah online, jadinya interaksi antara anak dan keluarga jadi lebih sering lagi. Peran keluarga yang seperti apa dokter dalam situasi pandemi ini untuk anak-anak bisa lebih baik lagi ke depannya? Betul, jadi keluarga ini adalah sekolah pertama dari anak-anak. Dari sekian jam, 24 jam, sebagian besar waktu adalah di rumah. Jadi kembali seperti fungsi keluarga dan orang tua sebelumnya adalah memberi asih asuh. Ya, itu adalah kewajiban dari orang tua, dalam hal ini adalah keluarga, termasuk memberi atau menjaga biomedis dari anak-anak itu sendiri, ataupun kasih sayang, serta stimulasi atau rangsangan, kesempatan untuk memintarkan diri, itu harus dilakukan oleh keluarga walaupun dalam masa kesempitan dalam masa pandemi ini. Jadi harusnya situasi pandemi ini membuat orang tua atau keluarga yang lain lebih dekat dengan anak-anaknya. Gitu. Betul, ya, dokter? Tidak hanya lebih dekat tapi lebih kreatif harusnya. Caranya apa saja ya dokter yang bisa dilakukan kira-kira? Oke, jadi dalam masa pandemi ini terutama dalam asih asuh ini kita bisa rupakan atau manifestasikan antara lain, satu, kita tetap jaga protokol kesehatan Dokter Sandi. Jadi mulai 5M ya, mulai memakai maskernya, mencuci tangan, kemudian menjaga jarak, kemudian menghindari kerumunan, serta membatasi mobilitas. Nah, itu. Ngomong-ngomong tentang 5M ini ya dokter, kan ini kita sekarang berbicara anak-anak ya dokter. Apakah ada perbedaan tersendiri untuk protokol kesehatan anak-anak dan dewasa? Yang sekarang pertama kita bahas untuk masker terlebih dahulu. Bagaimana kalau untuk pemakaian masker pada anak-anak yang betul dokter? Karena kan ada beberapa periode usia yang seperti dijelaskan. Jadi begini, dari IDAI memang masker tetap disarankan, terutama untuk anak usia lebih dari 2 tahun. Kalau kurang dari 2 tahun tidak disarankan, tidak dianjurkan banget ya. Antara lain karena memang anak-anak yang di bawah 2 tahun cenderung mengulum maskernya sehingga basah. Makan ya jadinya dokter, akhirnya kotor. Orang-orang bilang diemut ya, diemut. Akhirnya maskernya basah. Dan basah di situ terutama kan jadi makanan yang baik untuk kuman. Kemudian anak-anak yang di bawah 2 tahun ini belum bisa mengkoordinasi gerak nafasnya dengan baik. Kadang-kadang mereka masih suka ampek ya, bingung bernafasnya. Kadang-kadang maskernya juga dipakai di mata. Nah, kadang-kadang jadi topi. Kadang-kadang ditarik juga antar teman. Dipakailah masker temannya untuk dipakai oleh teman yang lain. Akhirnya kumannya nyebar-nyebar ataupun virusnya juga nyebar-nyebar. Kemudian sarannya juga masker ini tidak dipakai saat tidur. Jadi digunakan saat keluar rumah. Dipasangnya dengan tepat, bukan anak-anak memakai masker dewasa. Jadi tetap pakai ukuran anak-anak. Betul, ada sendiri. Saya kira di luar sudah banyak yang menjual ya sekarang dokter, dan untuk mencari masker pun saat ini sudah tidak sesusah saat kita gelombang pertama pandemi waktu itu.
Sarannya juga apabila ada pengasuh atau orang luar, misalkan pengasuh paruh waktu, sebaiknya pengasuh paruh waktu ini juga memakai masker untuk menghindari penularan dari pengasuh ke anak-anak. Kemudian kapan anak-anak menggunakan masker bedah? Jadi sebenarnya masker bedah ini disarankan dipakai untuk petugas kesehatan yang bekerja di fasilitas kesehatan, betul. Terutama juga anak-anak boleh pakai yang masker bedah di area-area padat. Nah, kemudian juga saat sedang sakit untuk melindungi dari penularan dari virus atau kuman dari anak-anak ke orang lain. Ingat tadi bukan dewasa yang lebih menularkan ke anak-anak, tapi anak-anak pun sama menularkannya ke dewasa. Untuk bayi nih dokter, apakah ada cara tersendiri untuk keluar ke rumah? Apakah tetap harus pakai masker atau yang seperti apa? Seperti itu. Jadi untuk anak-anak terutama bayi disarankan apabila tidak sangat-sangat butuh untuk keluar, sebaiknya tidak diajak untuk keluar rumah. Kalaupun toh harus keluar rumah, misalkan untuk periksa ataupun imunisasi ke fasilitas kesehatan, entah itu puskesmas ataupun posyandu ataupun ke rumah sakit, memang sebaiknya yang pertama disarankan adalah yang mengantar wajib memakai masker. Kemudian yang jelas hindari berkerumun. Jadi tetap jaga jarak ya. Ini ibu-ibu sekalian di rumah. Kemudian apabila toh harus untuk ke tempat keluar rumah, memang sebaiknya disarankan ibu-ibu untuk memakai apron atau selimut untuk menyusui. Jadi tertutup ya dokter, Betul. lebih aman Betul. untuk bayinya. Betul. Nah selain masker tadi 5M, ada lagi cuci tangan atau pemakaian hand sanitizer. Betul. Sekarang kan banyak nih dokter merek-merek hand sanitizer di luaran dan kita sudah tidak susah lagi untuk mendapatkannya. Iya, betul. Sebenarnya apakah penggunaan hand sanitizer ini sendiri ada kelemahan tersendiri atau tidak dokter? Bukan mengecilkan arti hand sanitizer ya, Dr. Sandi. Sebenarnya yang paling efektif adalah air mengalir dengan sabun. Itu air mengalir dengan sabun saja sudah cukup efektif untuk menghapus kuman-kuman ataupun virus yang ada di permukaan tangan atau permukaan kulit kita. Andai kata tidak mendapatkan sumber air ataupun sabun, mungkin dalam perjalanan atau memang daerah kering, kita dibolehkan memakai hand sanitizer. Sarannya adalah apabila sudah 5 kali pemakaian, sebaiknya mencarilah air dan juga sabun untuk tetap cuci tangan di air mengalir dengan sabun. Terus kemudian hand sanitizer sendiri sebenarnya juga mengandung alkohol. Alkohol sendiri sifatnya adalah menguap ya kalau kena panas. Jadi apabila kita memakai hand sanitizer, bisa jadi alkohol yang sebenarnya tujuannya adalah untuk membunuh si virus menjadi tidak efektif untuk membunuh karena menguap. Untuk etika batuk dan bersin nih dokter, kan kadang sering ya kita ketemukan anak-anak batuk bersin atau orang dewasa batuk bersin di dekat anak-anak. Bagaimana caranya untuk meminimalkan bersin ini tadi biar tidak sampai tertular? Oke. Jadi bersin batuk ini akan menimbulkan droplet ya. Droplet itu adalah percikan air ludah dari mulut ataupun dari hidung. Memang sebaiknya sarannya ketika batuk ataupun bersin kita memakai masker bedah. Apabila tidak didapatkan masker bedah, kita boleh pakai etika batuk. Kita tetap menutup permukaan wajah atau mulut sekitar hidung dan mulut kita dengan kain ataupun tisu yang sekali buang. Kemudian juga etika batuk kita boleh pakai di daerah seperti itu ya. Seperti banyak nih poster-posternya Dr. Sandi untuk etika batuk. Saya rasa etika batuk itu tetap diajarkan ke anak-anak. Anak-anak akan tetap meniru sesuai dengan apa yang dicontoh. Yang baik dan benar ya Betul. dokter. Karena masih sering kita lihat sendiri ya Betul. dokter, pasien batuk tapi dengan menutup dengan tangannya, betul. nutup mulutnya, dan setelah itu tidak cuci tangan juga. Nah, itu yang lebih beresiko. Orang tua adalah media yang baik untuk mencontoh. Contoh, iya. Ini Dokter Nurul, untuk potensi penularan selain droplet untuk anak-anak kira-kira bisa didapat dari mana saja? Nah, ini yang jarang diketahui oleh masyarakat. Sebenarnya penularan COVID ini tidak hanya dari droplet atau percikan air ludah dari mulut dan hidung, tapi juga dari penelitian ditemukan bahwa SARS-CoV-2 ini juga beredar intrauterin. Jadi beredar melalui darah dari ibu ke bayi di dalam hamil kandungan.
seperti itu. Memang tidak banyak sih, sekitar 1%, tapi bisa Ada bisa resiko. betul. Dan itu sudah banyak ditemukan. Betul. Sudah banyak ditemukan ketika ibunya positif COVID-19, ternyata bayinya ketika dicek swab PCR-nya juga positif. Ada tidak selalu ada, tapi Sudah ditemukan. sudah seperti itu. Jadi tetap ibu saat hamil harus menjaga kondisi, jangan sampai sakit biar tidak beresiko juga terhadap bayinya Nah, yang dikandung. betul, ibu hamil harus tetap protokol Kesehatan. kesehatan, itu kuncinya. Jadi itu kuncinya, tetap kembali lagi kita kepada protokol kesehatan ya dokter. Iya betul. Selain intrauterin, kira-kira ada lagi yang lain dokter? Yang lain adalah ini masih tentang bayi ya, ASI. Ada yang menyarankan supaya ibu yang kena COVID tidak memberikan ASI. Itu dari penelitian, mohon maaf kurang benar. Dari penelitian didapatkan bahwa ASI dari ibu COVID tidak mengandung virus SARS-CoV-2. Jadi ASI tetap bagus, tetap steril. Jadi Tetap diberikan. Jadi untuk ibu yang kena COVID, bayinya tetap diberikan ASI dari ibu yang kena COVID tadi dengan cara memerah. Saat memerah, ibu tetap pakai protokol kesehatan, pakai seperti masker, itu. cuci tangan, tetap. Betul. Ya. Apabila ibu nanti sudah tidak ada gejala, barulah silahkan untuk menyusuin Secara langsung. secara ya. langsung seperti itu. Tapi tetap pakai masker juga ya dok. betul. Terakhir yang saya baca, penularan COVID-19 ini juga bisa melalui feses atau kotoran. Betul. Bagaimana nih dokter kira-kira proses terjadi penularannya ini? Jadi penelitian yang terakhir juga disebutkan bahwa penularan COVID-19 tidak hanya dari droplet, memang dari kotoran atau tinja. Jadi tinja ini maksudnya pembuangan tinja yang tidak pada tempatnya dalam kehidupan yang kurang bersih sering mengotori saluran air atau sumber air. Kemudian tinja yang terbuang atau saluran air yang kurang bersih atau terkontaminasi oleh tinja yang kita tidak tahu di situ juga mengandung virus SARS-CoV-2. Di situ juga sering ada hewan-hewan yang suka bersarang di sana ya, seperti lalat ataupun kecoa. Nah betul, lalat kecoa ini kemana-mana, ke permukaan benda apapun. Bisa jadi kita tidak sengaja memegang permukaan benda yang sudah dihinggapi oleh lalat ataupun makanan yang dihinggapi oleh lalat. Jadi memang sarannya adalah makanlah makanan yang ada bungkusnya, seperti itu. Kemudian dari situ akhirnya masuk ke tubuh kita, dan juga bisa dari air yang terkontaminasi oleh kotoran yang notabene mengandung virus tadi, akhirnya tidak sengaja terminum. Nah oleh kita, jadi masuklah si virus itu masuk dalam tubuh kita, Menginfeksi tubuh kita. betul. Jadi memang kita harus lebih berhati-hati lagi untuk saat ini ya dokter. Nah betul memang Lebih baik tidak usah keluar kalau memang tidak penting Betul. sekali ya. Jadi memang betul Dokter Sandi, pandemi ini mengajarkan kita, memaksa kita dalam tanda kutip untuk hidup bersih dan lebih sehat, seperti itu. Ya. Untuk menaikkan imunitas dokter, apa saja cara-cara yang bisa dilakukan? Kan sering ya kita dengar selama pandemi ini imun kita harus dijaga. Bagaimana cara kita menjaga imunitas itu tadi? Jadi sebenarnya yang di atas ini sudah memberikan kita bekal berlapis-lapis tameng tentara penjaga tubuh kita, Dokter Sandi. Bukan saja soal vitamin, tapi banyak sekali, mulai dari permukaan tubuh. Kan seperti kita ketahui, permukaan tubuh kita ini ada kuman penjaga kan, di rongga mulut aja sudah ada. Bahkan makanan-makanan yang ada di sekitar kita ini sudah disediakan sesuai dengan spek atau karakter dari tubuh kita. Jadi makanan tidak harus makanan mahal ataupun makanan seperti yang di luar negeri, tapi yang di atas itu maha adil. Jadi makanan-makanan seperti di Papua udah disediakan makanan-makanan yang memang cocok dengan tubuhnya orang-orang Papua. Ya, Betul. sesuai dengan karakter masing-masing Betul, di bukan wilayahnya. berarti ikan salmon itu paling baik, tidak, tapi ikan bandeng dan lele juga bagus. Iya. Di sana tidak ada. Jadi dalam hal ini untuk menaikkan imunitas ini mulai kita, yang pertama adalah menjaga makanan yang bergizi, bukan makanan banyak, bukan. Jadi nanti kalau kita nanti ada yang memberikan saran, ayo banyak makan, itu juga tidak sepenuhnya benar. Tapi
diubah menjadi makanan yang bergizi. Yang bergizi sesuai dengan takarannya juga ya dokter. Betul. Jadi tidak perlu berlomba-lomba untuk membeli vitamin ya dokter. Tidak sebenarnya. Sebenarnya bisa dengan mudah kita dapatkan untuk meningkatkan imunitas kita hanya dengan makanan yang kita makan. Betul. Jadi makanan yang bergizi, kemudian tidak minum alkohol, disarankan juga menjauhi rokok ya. Kemudian tidur cukup, bukan tidur banyak ya, tidur cukup, kemudian kelola stres. Dan jangan lupa untuk berolahraga. Tetap olahraga ya. Intinya semuanya harus seimbang. Betul, memang ya dokter. Betul. Mulai dari makanan yang kita makan, kegiatannya. Betul. Di awal sudah disebutkan ya dokter, pada anak-anak ada komorbid tertentu yang meningkatkan resiko terpapar COVID-19. Salah satunya adalah malnutrisi yang disebutkan. Nah, dampak gizi buruk apa saja pada anak yang bisa mempengaruhi kesehatannya? Oke, terima kasih Dr. Sandi. Jadi yang disebut malnutrisi ini tidak hanya gizi buruk Dr. Sandi, disebut mal itu adalah salah, nutrisi salah ya. Itu meliputi dari mulai obesitas. Jadi jangan dikira kalau obesitas itu adalah gizi baik, lucu, sehat, tidak. Jadi obesitas, kemudian gizi lebih, gizi kurang, dan juga gizi buruk. Itu adalah macam-macam dari malnutrisi, ditambah sekarang adalah stunting, dan ditambah lagi adalah gangguan gizi mikro. Gangguan gizi mikro ini seperti kekurangan zat besi atau kekurangan kalsium atau kekurangan zinc seperti itu. Jadi Dr. Sandi tadi ingin mengetahui tentang dampak dari malnutrisi. Kita bahas, betul. Kita bahas di sini adalah tentang gizi buruk. Jadi gizi buruk sendiri ini sebenarnya akan menyebabkan banyak gangguan. Jadi mulai memang massa tubuhnya kurang, kemudian mohon maaf dari penelitian juga mempengaruhi IQ dan juga mempengaruhi daya tahan tubuh Dr. Sandi. Karena memang faktor imun, jadi sel-sel imun yang terdiri dari bahan-bahan protein ini juga berkurang. Seperti itu. Jadi resikonya lebih besar lagi karena pada anak-anak gizi buruk banyak faktor yang betul. Selain itu anak-anak gizi buruk juga akan cenderung terganggu psikologinya, akan lebih mudah rewel, akan lebih mudah marah. Ini tidak cocok, itu tidak cocok. Sementara ayah ibunya stres dengan masa pandemi ini. Ya. Nah, untuk mengatasi malnutrisi itu tadi bagaimana ya dokter pada anak-anak? Jadi karena malnutrisi ini adalah antara lain salah satu kunci penting untuk mengatasi imunitas kepada anak-anak. Jadi memang kita yang pertama, kita langkah-langkah misalkan sejak bayi, tetap sejak bayi itu berikan ASI. Jadi ASI ini satu-satunya bahan makanan yang mengandung zat imun atau antibodi. Jadi berikanlah kolostrum yang di awal yang berupa warnanya kuning-kuning di awal, yang kuning orange seperti kuning telur itu. Berikanlah itu, jangan dibuang karena itu adalah modal awal kekebalan dari anak-anak. Kemudian setelah itu ASI eksklusif ya, sampai usia paling sedikitnya 6 bulan. Jangan diganggu dengan makanan padat sebelum usia 6 bulan. Jadi kadang kan banyak sekali ibu-ibu saat menyusui mengeluh ASInya tidak keluar. Tapi ibu-ibu harus tetap semangat memberikan ya dokter. Jadi jangan menyerah dulu. Ya, harus tetap berusaha. Betul Dr. Sandi. Jadi untuk ibu-ibu apabila sudah memberitahukan ke dirinya bahwa ASIku tidak keluar, itu pasti tidak keluar. Karena di otak sudah ada stasiunnya ya. Kita sebut sih biasanya memang hipotalamus, hipofisis seperti itu. Jadi apabila kita bilang ke diri kita sendiri ASI saya tidak keluar, ya pasti tidak akan keluar ya dokter. Keluar. Jadi tetap betul Dr. Sandi tadi sampaikan, memang tetap harus semangat. Yakin bahwa ASInya akan keluar karena itu penting untuk daya tahan anak-anaknya. Betul, insya Allah nanti akan keluar sendiri melalui hormon-hormon endorfin ataupun oksitosin seperti itu. Untuk makanan-makanan ini sendiri dokter, bagaimana cara penyajian yang bagus, teksturnya itu bagaimana, dan frekuensi yang seperti apa yang bisa kita berikan kepada anak-anak? Jadi untuk anak-anak ini sebaiknya untuk mulai MPASI dilakukan mulai usia 6 bulan Dr. Sandi. Jadi mulai MPASI ini kita perhatikan mulai tepat waktu, tepat volume, kemudian suasana juga ya. Jadi untuk anak-anak sebaiknya usia
6 sampai 9 bulan di sini kita, jadi mulai 6 bulan kita boleh mulai berupa Makanan pendamping. ya betul, MPASI berupa bubur susu. Mulai dari bubur susu homemade ataupun yang pabrikan. Silahkan, nanti akan disesuaikan dengan karakter si bayi dan juga potensi yang akan apakah bayi mempunyai potensi alergi atau tidak, nanti silakan untuk konsultasi lebih lanjut. Iya. Kemudian usia 7 sampai 9 bulan boleh kita pakai tim saring. Nanti 9 sampai 12 bulan boleh pakai tim yang lebih kasar. Nah, mulai 12 bulan ini adalah makanan nasi dan sebagainya seperti makanan keluarga. Seperti Intinya itu. semua harus tetap kita konsultasikan dulu ya dokter. Itu Betul. akan lebih baik lagi. Betul. Dan seringnya di lapangan saya temukan usia kurang dari 6 bulan sudah diberikan makanan pendamping dan betul, itu betul. salah ya dokter Dan itu selama salah, ini. betul. Dan itu akan mengacaukan bakteri penjaga dalam usus, dokter Sandi. Akhirnya imunnya turun karena penduduk atau penghuni dari bakteri penjaga dalam usus jadi kacau. Dan ini lagi yang agak kurang benar, dokter Sandi. Jadi ibu-ibu ini antara lain mendefinisikan sebagai pure ya, puer itu definisikan sebagai puer atau makanan tunggal, bukan. Jadi sebenarnya makanan tetap majemuk. Jadi Majemuk itu dalam artian tidak satu gitu. tidak dokter. satu, terutama protein ini. Ini Itu yang jarang. sangat penting. Dalam masa pandemi ini sangat diharapkan untuk protein tetap masuk, tidak hanya kadang-kadang tapi setiap hari, setiap kali makan harus ada protein. Diberikan. Betul. Karena itu adalah zat pembangun. Untuk vitamin nih dokter, kapan kita harus memberikan suplemen dalam bentuk vitamin kepada anak-anak? Jadi sebenarnya seperti dokter Sandi sampaikan tadi juga, kita ada diskusi tadi, sebenarnya vitamin ini untuk suplemen sebenarnya tidak terlalu diperlukan bila indikasi. Ya, sesuai indikasi nanti akan ditentukan vitamin apa saja yang akan diberikan atau diberikan ke si anak. Apabila gizinya sudah cukup, sudah terpenuhi, sebenarnya tidak perlu vitamin Diberikan tambahan vitamin. sebenarnya. Gitu. Kan sering kita temukan banyak anak yang obesitas. Betul. Oke. Bagaimana cara kita mencegah terjadinya obesitas pada anak? Ini mungkin tips yang penting yang perlu kita sampaikan kepada barusan Dokter Nurul sampaikan makanan dalam bentuk pure. Mungkin bisa diberikan contoh dokter, makanan dalam bentuk pure itu seperti apa? Oke. Pure sebenarnya adalah artinya makanan lumat ya, atau kita pakai bahasa awamnya tim saring. Tim saring ini sebenarnya bukan cuma satu macam tadi ya. Bukan berarti makan nasi doang, tidak, atau nasi kuah. Bukan. Cuma nasi mereka biasanya memblender seperti itu dokter Sandi. Jadi bukan berarti nasi plus kuah sop, bukan. Tapi apakah boleh anak-anak yang sudah waktunya tim saring makan makanan dengan bumbu-bumbu dapur? Boleh. Masalah Boleh, ya dokter boleh. ya. Kita tidak sarankan, tapi dengan penambah rasa atau perisai rasa. Jadi tetap pakai makanan bumbu dapur seperti bawang putih, bawang merah dan sebagainya yang tidak merangsang lambung, misalkan tidak pedas ya, tidak pedas cabai ataupun pedas merica. Kemudian di situ misalkan ibu-ibu masak sop ya, waktu itu ada wortel, ada buncis ataupun ada daging. Kemudian mau dengan kuah dan juga nasi. Apabila ibu-ibu kalau zaman dulu nenek-nenek kita biasanya pakai cara disaring ya, ditumbuk kemudian disaring. Apabila sekarang ada blender, silahkan mau pakai blender dengan makanan yang tadi itu bisa Ikutkan semuanya. Isi dari Betul. sopnya, jangan kuahnya saja. Iya, betul. Ya, anak-anak yang obesitas nih dokter, mungkin ada pesan-pesan bagaimana cara mencegah obesitas pada anak dan remaja. Apa saja tips-tipsnya? Oh ya, betul. Jadi seperti yang kita bahas tadi dokter Sandi, obesitas ini sebenarnya bukan berarti sehat ya. Obesitas ini masuk malnutrisi. Jadi obesitas ini apa yang terjadi, kenapa kok disebut tidak sehat sih? Ternyata dari penelitian disebutkan bahwa ketika tubuh mengalami obesitas, maka akan terjadi inflamasi atau peradangan kronis dalam jangka panjang seperti itu. Apabila ada infeksi, maka sepertinya silent ya, jadi nggak begitu nampak dia sedang sakit, tahu-tahu nanti menjadi berat. Nah, kita upayakan dalam masa pandemi ini, karena tadi tipsnya adalah bukan makan banyak tapi makan bergizi
bilangnya makan berkualitas ya. Jadi sebaiknya kita berusaha supaya anak-anak tetap makanan bergizi tapi tidak sampai obesitas. Apabila sudah mencapai atau terjadi obesitas ataupun overweight pada tubuh anak-anak kita, memang sebaiknya tipsnya adalah antara lain ajak anak-anak supaya tidak terlalu lama bermain gadget. Karena kalau terlalu lama bermain gadget, dia akan fokus sama gadget, gerak fisiknya juga berkurang seperti itu. Apalagi situasi pandemi Betul. sekarang banyak sekali anak-anak yang lebih sering bermain dengan gadget ya Betul. dokter. Ya. Apakah boleh aktivitas fisik bermain di luar ataupun olahraga di luar? Boleh. Tetap pakai protokol kesehatan. Sebenarnya nggak ada masalah Nggak ada asalkan masalah. protokol kesehatannya bisa kita Boleh. lakukan dengan baik. Bersepeda bareng-bareng dengan teman-teman boleh. Tapi tetap Protokol protokol kesehatan. Kembali lagi ke situ. Karena dengan bersepeda anak-anak akan belajar ini Dokter Sandi ya, misalkan akan menguras tenaga kalori yang tersimpan atau tertimbun. Kemudian juga dia akan belajar tentang keseimbangan, belajar komando, belajar sosialisasi dengan teman-teman, belajar kode-kodean. Temanku di depan mau belok kanan nih, berarti aku siap-siap belok kanan nih, kayak gitu. Ya, kemudian juga tidak makan sambil nonton TV nih. Ini yang sering banget ya dokter. Terlalu banyak nonton TV, makan, kemudian akhirnya nambah-nambah. Nggak terasa. Betul. Jadi tidak hanya makan besar yang nambah, tapi juga makan snack katanya ibu-ibu yang di pasien ini memberitahu ke saya bilang gini, anak saya ini kalau misalnya pandemi ini sambil nonton TV ini lebih geragas dok. Lebih geragas ya. Seperti itu ya. Kemudian juga biasakan selalu sarapan ya, karena Sarapan itu penting. jadi biasakan sarapan. Kalau tidak sarapan itu tadi seperti ibu-ibu bilang akan lebih geragas. Dan juga jangan makan malamnya jangan terlalu malam. Semakin malam makan malam maka pagi akan semakin lapar. Akhirnya nanti makan besar tidak 3 kali lagi tapi bisa 5 kali. Seperti itu. Nah, untuk anak-anak dan remaja dokter, kan tetap dianjurkan olahraga ya. Olahraga yang seperti apa yang bisa dilakukan, yang bisa kita anjurkan, bisa kita ajarkan kepada anak-anak dan remaja? Untuk olahraga untuk anak-anak sebenarnya olahraga itu tercakup dalam bermain Dr. Sandi. Bermain bagi anak-anak adalah seperti bekerja kita. Jadi itu adalah rutinitas mereka dan memang sudah kebutuhan mereka. Sehariannya memang seperti itu. Itu Dr. Sandi. Jadi untuk anak-anak apabila orang tuanya takut untuk mengeluarkan anak-anak untuk aktivitas di luar rumah, bahkan hanya sampai di teras aja mereka takut, karena takut udara di teras mengandung virus COVID, boleh aktivitas di dalam rumah. Misalkan sekitar 2-3 kali per minggu, rata-rata 10 menitan aja sudah cukup sebenarnya. Mau berupa apa untuk anak-anak usia sebelum 7 tahun, misalnya dia mau lompat-lompat, mau lari-lari, kejar-kejaran, mau naik turun lemari, silahkan asalkan aman. Dan apabila toh harus keluar rumah, mereka misalnya diajak jalan-jalan tetap pakai protokol kesehatan. Sebenarnya situasi pandemi sekarang ini tidak membatasi interaksi sebenarnya dokter. Betul. Kita tetap bisa berinteraksi, tapi Betul. kembali lagi protokol kesehatannya Betul. harus kita jaga. Betul. Jadi itu kuncinya adalah protokol kesehatan. Jadi anak-anak kita apabila diminta diajak teman-teman ataupun mungkin guru sekolah untuk bersepeda atau main basket, silahkan, tapi tetap protokol kesehatan. Tidak ada masalah sebenarnya, nggih. Untuk pola tidur anak, kan seperti yang kita tahu selama pandemi ini banyak sekali pola tidur anak yang jadinya berubah ya dokter. Tidur lebih malam, bangunnya lebih siang. Sebenarnya pola tidur anak yang bagus yang seperti apa? Apakah ada tips bagi ibu-ibu di rumah, orang tua di rumah untuk menjaga pola tidur anaknya tetap baik? Pola tidur anak seperti yang bisa dilihat di tampilan berikut ini. Sebenarnya tipsnya adalah bukan tidur banyak, tapi tidur berkualitas seperti sesuai di masing-masing kelompok usia. Apakah anak-anak butuh tidur siang? Jadi dari beberapa rekomendasi masih tetap butuh tidur siang. Seperti itu Dr. Sandi. Walaupun jumlahnya tidak banyak Dr. Sandi, antara 30 menit sampai 1 jam saja sudah cukup. Itu sebenarnya sudah cukup. Sebenarnya sudah cukup siang itu. Seperti yang kita tahu dokter, situasi pandemi sekarang ini
aktivitas anak-anak di luar rumah jadinya berkurang. Sehingga orang tua lebih banyak memberikan gadget, apalagi sekolah juga pakai gadget. Jadi gadget ini hal yang sudah tidak bisa kita hindari lagi pada anak-anak. Nah, apakah ada tips bagaimana cara menjaga kesehatan mata anak di masa pandemi COVID-19 ini? Betul Dokter Sandi. Jadi memang masa pandemi ini mau tidak mau kita harus berkawan dengan gadget ya, Dokter Sandi. Aktivitas sekolah menuntut untuk anak-anak untuk menggunakan gadget untuk kepentingan sekolahnya. Sebenarnya untuk anak-anak yang belum perlu gadget untuk kepentingan sekolah memang tidak terlalu disarankan untuk memakai gadget. Jadi kalau toh seandainya misalkan seperti usia 3 tahun ke bawah kita mau tidak mau atau terpaksa memberikan gadget kepada anak-anak, maka sebaiknya tidak lebih dari 1 jam dalam 24 jam. Itu pun kalau seandainya lebih baik terputus-putus gitu Dokter Sandi. Seperti saran dari Kemenkes dan juga dari teman-teman dokter mata, disarankan kita pakai rumus 20 gitu ya. Setiap kali 20 menit kita istirahat selama 20 detik untuk dengan cara mendinginkan mata, pandangan mata dengan melihat sesuatu yang hijau atau pemandangan yang hijau, entah itu sawah atau pepohonan ataupun mungkin tanaman-tanaman untuk mendinginkan menetralisir istilahnya menetralisir dari mata kita. Jadi pemakaian gadget itu tidak terus dalam 1 jam full pakai gadget seperti itu ya dokter. Ya, kemudian juga diperhatikan posisi Dokter Sandi. Oh iya, itu juga Betul. penting. Anak-anak akan lebih suka kok posisinya tiduran. Atau kadang betul. di atasnya mata dengan posisi terlentang, itu sebenarnya tidak bagus Betul. juga. Posisi telentang, tiduran, kemudian di atas mata, akhirnya lama-lama jarak mata dengan gadgetnya dekat, tidak memenuhi kaidah ya seperti saran teman-teman dokter mata lebih dari 30 cm. Akhirnya menjadi sekitar 10 cm seperti itu. Dan juga pemakaian lama gadget ini akan mempengaruhi perilaku Dokter Sandi. Mau tidak mau ada penelitian yang sedang berlangsung juga ternyata mempengaruhi perilaku di otak nih. Betul. Terkait pemakaian gadget ini ya betul, tadi dokter. Akhirnya betul. anak-anak lebih banyak menirukan apa yang dia tonton di gadget itu ya dokter. Betul. Jadi mulai dari kecepatan gerak dari animasi atau aplikasi yang di dalam gadget dan juga kekuatan ketajaman dari warna itu akan mempengaruhi mata dan juga perilaku. Jadi memang penting untuk kita mengatur pemakaian gadget kepada anak-anak. Betul. Seperti yang sudah direkomendasikan 20 menit kita pakai, 20 detik istirahat gitu ya dokter. Situasi pandemi sekarang ini dokter, kira-kira apa dampak psikis yang bisa kita temukan di anak-anak dokter? Jadi pandemi ini sebenarnya tidak hanya membuat dampak ke orang dewasa ya Dokter Sandi, anak-anak pun sangat-sangat merasa dampaknya yang baik yang negatif dan buruk ini banyak yang dihadapi atau dialami oleh anak-anak. Anak-anak kan kita temukan lebih mudah stres Dokter Sandi. Jadi mereka mulai karena bosan ya. Bosan di rumah terus aktivitasnya berkurang. Betul. Bosan di rumah terus, tidak ketemu teman, tidak ketemu guru, kemudian ada di dalam rumah dibatasi oleh tembok-tembok, tidak boleh main ke teras, tidak boleh main dengan tetangga. Akhirnya mereka bosan. Bosan ini lama-lama menumpuk menjadi perilaku yang lebih mudah tantrum. Jadi sedikit-sedikit marah, sedikit-sedikit sensitif. Diingatkan ini akan marah, disuruh itu tidak mau. Akhirnya pelariannya adalah lewat gadget seperti itu, dan berputar terus seperti itu. Kemudian anak-anak akan pelariannya adalah dengan makan. Akhirnya nanti obes. Jadi obes daya tahan tubuh turun. Nah seperti itu. Jadi selain itu pandemi ini juga berdampak pada orang tua, di mana orang tua juga stressful. Misalkan mulai dari tidak dapat pekerjaan, PHK, penghasilan berkurang. Akhirnya orang tua ini juga lebih tantrum ke anak-anak sama-sama di rumah sama-sama kerasnya, akhirnya nanti bentrok dengan anak, akhirnya anak merasa diabaikan oleh orang tua dan itu akan sangat menyakiti buat anak. Jadi itu. Memang orang tua harus lebih mengerti, sepelik apapun kondisi yang dialami tetap harus memperhatikan anaknya juga ya dokter. Ya. Nah mungkin ada kiat-kiat khusus nih dokter untuk orang tua bagaimana cara menghadapi pandemi COVID-19 ini. Jadi untuk anak-anak seperti tips tadi supaya anak-anak tidak stres. Jadi stres ini akan memicu turunnya daya tahan tubuh sebesar kurang lebih 75% Dokter Sandi.
Jadi tidak hanya obesitas, tidak hanya gizi buruk, tidak hanya karena makan makanan kurang bergizi, tetapi juga stres ini juga akan menurunkan daya tahan tubuh dengan sendirinya sebesar 75%. Sebaiknya kita dalam masa pandemi, masalah kesulitan, masa apapun resesi yang kita hadapi sekeluarga, baik itu ekonomi ataupun stres mental, mungkin stres karena diisolasi, nah seperti itu, stres karena masyarakat tetangga, sebaiknya kita coba merenung sejenak, menata diri, menata hati. Sebenarnya yang dialami oleh kita sebenarnya tidak sendirian, kita tidak sendiri, banyak yang banyak sekali mengalami yang seperti mengalami, ini ya. betul, mengalami hal seperti ini. Setelah itu coba kita renungkan, kita tata hati, kita selamatkan diri kita tata diri kita, yang ada di hati dan di pikiran kita, bahwa ini nanti akan berakhir dan kita harus tetap tegak berdiri. Kemudian kita nanti tata untuk anak-anak kita sayangi anak kita lebih. Jadi dengan kata-kata sayang, Dokter Sandi, tidak dengan kata-kata perintah, tidak dengan kata-kata otoriter, jangan, nanti awas, jangan. Anak-anak akan lebih stres dan akhirnya tidak nurut ke kita, Orang tua. betul, seperti itu. Kemudian beri kesempatan anak untuk tetap beraktivitas fisik, entah di dalam rumah ataupun di luar rumah. Karena aktivitas fisik sendiri akan secara kedokteran akan mengeluarkan atau memproduksi hormon-hormon bahagia, mulai hormon endorfin, dopamin, serotonin, dan Yang pada sebagainya. akhirnya bisa meningkatkan imunitas sebenarnya, Betul. dokter, Jadi ya. tidak hanya psikisnya yang lebih senang, lebih bahagia, tapi juga badannya akan lebih sehat. Untuk selama pandemi ini, dokter, kan anak-anak tetap harus melakukan imunisasi. Betul. Bagaimana cara-cara kita sebagai orang tua melaksanakan imunisasi selama masa COVID-19 ini? Jadi selama masa COVID-19 ini, imunisasi rutin tetap dilakukan ya. Tetap apabila nanti barangkali karena masa PPKM ini mungkin Posyandu sedang break, Ya. sejenak, tidak melakukannya, carilah fasilitas kesehatan yang melakukan pelayanan imunisasi rutin dasar lengkap. Apa sih imunisasi rutin dasar lengkap ini? Sebenarnya imunisasi ini mulai imunisasi setelah lahir, yaitu HBS HB0, kemudian sampai usia 18 sampai 24 bulan yang DPT combo, dan juga sampai campak yang booster. Nah, kapan dilakukan? Nah, imunisasi rutin ini bisa dilakukan apabila dengan tetap syarat protokol kesehatan. Betul ya, tidak berkerumun. Nanti akan diatur oleh petugas fasilitas kesehatan. Kemudian apabila seorang anak kena COVID, sebaiknya memang diusahakan dijaraki kira-kira 1 bulan dari Setelah terpapar terpapar COVID, oleh nggih. COVID. Ya. Kemudian apabila nanti suatu saat nanti anak-anak kena COVID, kemudian untuk imunisasi COVID kapan? Ya 3 bulan setelah terpapar. COVID itu. Untuk selama masa pandemi ini, misal kita di rumah menemukan anak-anak sedang sakit nih, dokter, kondisi sakit yang seperti apa, orang tua harus segera membawa anak-anak ke fasilitas kesehatan terdekat. Oke. Jadi sebaiknya ini warning nih, warning untuk ilmu masyarakat ini. Jadi dalam masa pandemi ini kadang-kadang agak sulit ya untuk membedakan ini kena COVID atau tidak. Kadang-kadang juga ini takut untuk ke fasilitas sakit, iya. kesehatan. Jadi sebaiknya saran kami, Bapak Ibu di rumah tidak perlu takut ke fasilitas kesehatan. Tidak perlu takut untuk di COVID kan, tidak ada. Jadi dari petugas kesehatan ini sudah bekerja sesuai dengan protokol kesehatan dan sesuai juga prosedur SOP, ya, dokter. jadi sesuai rambu-rambunya mulai dari dunia internasional sampai nasional. Jadi kapan sebaiknya dibawa ke rumah sakit? Apabila Bapak Ibu sekalian punya termometer misalkan ya, apabila panasnya lebih dari 38, tidak turun-turun, segera bawa ke fasilitas kesehatan. Atau kemudian bibir atau sekitar bibir ataupun wajah menjadi pucat atau membiru, mungkin dia sesak. Mungkin Bapak Ibu tidak bisa membedakan dia sesak atau tidak, tapi sebenarnya dia
sesak. Mungkin juga apabila Bapak Ibu juga punya alat pulse oximeter atau saturasi oksigen, kalau ditemukan kadar oksigennya kurang dari 95, jadi di situ ada tertulis SpO2. SpO2-nya kurang dari 95%, segera bawa ke fasilitas kesehatan. Kemudian ada pegal-pegal seluruh tubuh, mungkin ada daerah cekung-cekung di sela-sela iga di dada, ataupun nafasnya agak-agak ngoro atau agak merintih, silahkan datang ke fasilitas kesehatan. terdekat. Atau mungkin ada penurunan kesadaran, Dokter Sandi, entah itu berupa kejang ataupun lemas ataupun apatis, silahkan Langsung segera dibawa, segera jangan datang. menunda ya. Jangan takut karena kita semua sudah bekerja sesuai dengan prosedur yang ada. Betul, betul. Pertanyaan terakhir ini Dokter Nurul, kira-kira pesan-pesan apa saja yang bisa kita berikan kepada orang tua di rumah dalam menghadapi pandemi COVID-19 ini? Oke, jadi pesan terakhir untuk Bapak Ibu di rumah dari RSUD Pasirian nih ya, dalam masa pandemi ini, baik untuk masa pandeminya pendek ataupun panjang, yang mana masa pandemi ini tetap mengajak atau mengajarkan kita untuk hidup lebih bersih dan lebih sehat. Maka sebaiknya saran kami adalah yang pertama, jaga tetap protokol kesehatan, tetap pelajari tentang hidup bersih dan sehat seperti yang sudah Jelaskan di awal tadi juga. dijelaskan di awal ataupun sudah diajak oleh jajaran Dinas Kesehatan dan juga Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. Yang kedua adalah jaga anak-anak jangan sampai jatuh pada gizi buruk dan juga gizi kurang ataupun obesitas Berlebih. Nah, betul. Jadi dengan makan makanan seimbang, makanan-makanan bergizi, bukan dengan makan banyak. Kemudian tetap beri kesempatan anak untuk tetap mempunyai kesempatan berolahraga ataupun beraktivitas dan juga bermain di dalam rumah ataupun di luar rumah. Yang terakhir adalah sebagai orang tua, jadilah kita orang tua yang bijak, tetap belajar untuk bisa menciptakan ide-ide kreatif untuk perkembangan anak, tentang permainan anak ataupun aktivitas anak, sehingga kita juga bisa lebih bijak dan lebih adem ya adik kita dalam menghadapi kesulitan-kesulitan selama masa pandemi ini. Ya. Sebenarnya dokter, kalau bisa saya simpulkan, situasi sekarang ini seperti drama Korea dokter. Judulnya It's Okay Not to Be Okay. Sebenarnya kita sudah harus acceptance dengan semuanya. Kita tahu Betul. kalau kita ini tidak baik-baik saja, tapi kita harus menghadapi ini semua karena setiap kejadian pasti ada hikmah di balik itu. Oleh karena itu dibutuhkan peran keluarga juga, harus bisa mengambil sisi positif dari semuanya. Baik, kita sudah berada di penghujung acara Bisik Rusa Pasir, bincang asik kesehatan Rumah Sakit Pasirian. Nanti kita akan adakan episode-episode selanjutnya. Silahkan untuk para pendengar sekalian tulis di kolom komentar, bisa di YouTube kita RSUD Pasirian, Facebook RSUD Pasirian, atau bahkan di Instagram. Silakan topik apa yang ingin kita bahas di sini. Nanti untuk komentar-komentar yang bagus, kita punya door prize nih dokter. Untuk teman-teman yang menuliskan komentar-komentar yang bagus, topik yang bisa kita bahas selanjutnya, ada door prize menarik dari kita. Semoga apa yang kita sampaikan hari ini bisa bermanfaat untuk semua orang. Jangan lupa juga untuk like, subscribe, dan komen di YouTube kita RSUD Pasirian. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Kita pamit undur diri dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.